Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Isepia. Kisah yang berjudul Memedot Manten. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tentang kejadian Pak Dekus yang benar-benar pulang ke rumahnya seperti kata Mas Maman waktu itu, masih terekam jelas di ingatanku. Pak Dekus pulang tidak terduga dengan cara yang tidak lazim. Aku dan Raya yang saat malam itu sengaja kembali memasuki rumah hanya untuk memastikan kebenaran atas apa yang dikatakan Mas Maman, dibuat tercengang dengan kejadian di dalam rumah saat kepulangan Pak Dekus yang menyerupai sosok pocong. Layaknya orang yang baru saja bangkit dari kematian, Pak Dekus berjalan tanpa menatap ke arah kami berdua malam itu. Pak D terus berjalan kesulitan menuju kamarnya. Setelah memasuki kamarnya, Pak Dekus hanya duduk diam di tepi ranjang sambil bergumam tidak jelas. Kedatangan Pak Dekus yang masih memakai kain kafan kotor malam itu membuat nyali kami berdua seakan menciut, beserta munculnya rasa ketakutan yang teramat sangat. Bahkan untuk bergerak sedikit saja dari tempat kami saat itu sangat susah. Kejadian tersebut seolah-olah sangat nyata, meski tidak ada tanda-tanda dari Pak D yang hendak menyakiti kami berdua. Tetapi, kepulangan Pak D malam itu membuat rasa trauma atas ketakutan dalam diri kami berdua semakin bertambah besar. Semalaman badan Raya panas dingin, tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Kondisi Raya saat itu mengharuskan aku untuk merawatnya. Berbagai macam obat demam sudah aku coba untuk meminumkannya kepada Raya, tetapi demam di badannya tidak kunjung turun. "Rai, aku anterin kamu ke puskesmas ya. Setelah itu aku anterin kamu pulang," kataku lirih sambil mengusap kening Raya. Demam di badannya tidak kunjung turun. Aku bingung harus berbuat apa lagi untuk membantunya. Semua solusi yang kutawarkan kepadanya selalu ditolak dengan menggelengkan kepalanya pelan. Seperti siang itu, saat kutawarkan solusi untuk membawanya ke puskesmas, Raya langsung menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Nafasnya memburu, membuat bagian perutnya kembang kempis. Hari itu bibi Raya tidak membuka warung karena harus menghadiri acara khitanan di keluarga suaminya. Keadaan semakin terasa kacau saat badan Raya yang saat itu terasa lemah hanya terdiam dengan posisi tidur miring ke samping. Beberapa saat kemudian Raya memuntahkan banyak cairan berwarna kuning dengan bau tidak sedap. Cairan yang dimuntahkan Raya saat itu berceceran di lantai kamar warung. Kepanikan langsung terjadi padaku dengan kondisi Raya saat itu. Beruntungnya Lena datang setelah aku memberikan kabar mengenai kondisi Raya saat itu. Kehadiran Lena saat itu bukannya membuat suasana menjadi tenang, tetapi malah membuat diriku panik hingga bolak-balik keluar hanya untuk membeli obat. Ditambah lagi dengan tidak adanya sinyal ponsel di desa. Jikapun ada, pasti aku segera mencari solusi untuk jalan keluar agar kondisi Raya membaik. Entah untuk keberapa kalinya aku keluar masuk warung hanya untuk mencari obat-obatan demi kesembuhan Raya. "Ngapain repot-repot, dibawa ke rumah Abah saja, pasti langsung sembuh," ujar Lena dengan nada entengnya, tidak memperdulikan aku yang saat itu kebingungan. "Kenapa nggak dari tadi?" kataku agak kesal sambil menunjukkan dedaunan yang kupetik di belakang warung tadi atas permintaan Lena. Dedaunan tersebut terdiri dari daun serai, daun kemangi, dan juga daun pandan. Saking paniknya, aku sampai tidak sadar telah dibuat gila dengan ide Lena yang menyarankan untuk mengambil dedaunan tersebut. "Gampang, taruh di situ dulu, nanti bibi Nini pasti membutuhkannya, Ri," jawab Lena enteng sambil menunjuk pada dedaunan yang sudah kuremas karena kesal. Setelah itu kami bertiga bergegas pergi menuju rumah Abah yang terletak di desa sebelah. Lena yang saat itu menyetir sangat ugal-ugalan, membuatku yang duduk paling belakang sambil menahan tubuh lemas Raya hampir saja jatuh.
Berkali-kali juga aku memperingatkan Lena untuk memperpelan laju motor, sama sekali tidak menghiraukan ocehanku. Setelah sampai di rumah Abah, Umi yang pertama kali melihat kami langsung menghampiri, berjalan tergopoh melemparkan sapu lidi yang tadi beliau pegang. Kemudian Abah membawa tubuh Raya memasuki salah satu kamar. Di dalam kamar tersebut tubuh Raya dibaringkan. Kemudian Abah mencipratkan sedikit air dari dalam baskom yang tadi Umi bawa. Sedangkan aku dan Lena diminta untuk terus membantu dengan doa yang kami hafal. Entah surat apa saja yang kubaca saat itu, intinya aku hanya meminta untuk kesembuhan Raya saja. Beberapa saat kemudian Raya nampak tersenyum pelan ke arah kami semua yang berada di dalam kamar. Setelah Abah mengusapkan telapak tangan kanannya di wajah Raya. Abah meminta aku dan Lena untuk menunggu di depan terlebih dahulu. Lena yang saat itu hanya berdua denganku meminta kejelasan atas penyakit yang menimpa Raya. Awalnya aku sendiri tidak tahu, karena setelah kami berdua melihat dengan mata kami sendiri tentang kepulangan Pak Dekus masih mengenakan kain kafan, seperti baru saja bangkit dari dalam kubur. Membuat Lena tersengang tidak percaya dengan apa yang kukatakan saat itu. Bahkan Lena ingin melihat sendiri kejadian tersebut. Kemudian Abah yang menyusul kami ke pendopo berkata jika Raya baik-baik saja, hanya terkena sawan mayit. Ucapan Abah saat itu membuat aku dan Lena saling melempar pandangan bergantian. Sedangkan aku mulai merasa bersalah telah mengajak Raya untuk ikut ke dalam masalah yang sedang kuhadapi. Penyesalan semakin besar dengan kondisi yang dialami Raya saat itu. Sempat aku berpikir untuk tidak kembali mengajak Raya atau berhenti saja dan kabur dari masalah. Saat itu Abah berkata dengan nada yang sangat tenang, yang ditunjukkan untukku. "Duh, besok masalah kamu akan selesai saat kamu sudah menikah." Suara Abah yang sangat tenang tersebut membuatku langsung terkejut saat mendengarnya. Memutus tali silaturahmi itu dosanya besar. Menjalani hidup juga tidak enak dan doa-doanya tidak sampai ke langit. Maka dari itu tidak diijabah, tutur Abah kemudian. Jalan hidupmu itu unik. Ya mungkin lewat ceritamu ini bisa jadi pelajaran untuk orang lain agar hidupnya senantiasa berhati-hati. Banyak pelajaran hidup yang kudapat dari Abah lewat ceritanya saat itu. Setelah itu kumantapkan hati untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Riri pamit ya Bah, ucapku sambil menyalapi tangan Abah saat itu. Ingat Luna, terus baca sholawat. Sholat malamnya jangan ditinggalkan, jawab Abah sambil mengelus kepalaku pelan setelah aku mengalaminya. Loh, Ri, aku mau kamu tinggalkan, aku ikut, seru Lena sambil memegang tudung jaketku agar aku tidak beranjak dari tempat duduk. Setelah kami berdua berpamitan untuk undur diri, dan lagi pula Raya juga akan baik-baik saja di rumah Abah, pikirku saat itu. Tapi saat kami hendak menaiki motor, suara Raya yang terdengar serak lemah menghentikan kami berdua seketika. Aku mau kau tinggalin. Mata kami berdua tidak percaya jika Raya yang tadinya lemah dan hanya bisa tergolek di ranjang saat itu sudah nampak baik-baik saja. Lah, kamu sakit gitu? Cetus Lena asal. Tidak, pokoknya aku ikut, kata Raya memaksa. Entah apa yang dia pikirkan saat itu sehingga memaksa untuk tetap ikut bersama kami berdua. Bahkan kata-kata Umi yang melarangnya pun tidak ia hiraukan. Seperti biasa, kini penghuni warung bertambah satu dengan adanya Lena. Pukul 9 malam aku sudah berangkat tidur, lebih cepat dari biasanya. Sebelum tidur sengaja aku pasang alarm agar membangunkan diriku saat tengah malam nanti. Alarm di gawaiku telah berbunyi nyaring. Mungkin hanya itu satu-satunya fungsi gawaiku saat berada di desa. Karena setelah aku sampai di desa itu, sinyal gawai sama sekali tidak muncul. Setelah mematikan alarm, kupaksakan untuk mengambil air wudhu di belakang warung. Memang berat dan harus dipaksa lebih dahulu saat menjalani sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Hawa dingin mulai menerpa kulit. Kunyalakan lampu untuk menerangi jalan saat menuju arah belakang warung. Saat itu aku kembali merasakan hawa aneh seperti malam-malam sebelumnya. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di dekatku, tetapi tidak nampak. Bahkan kemanapun aku berjalan, seolah-olah ada yang sedang mengawasi diriku dari balik gelapnya malam. Setelah mengambil wudhu, aku bergegas kembali memasuki warung untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun saat aku berbalik, ada sesuatu yang aneh.
Banyak sekali kujumpai rambut yang sudah beruban berceceran di jalan menuju arah warung dari belakang. Ribuan helai rambut yang sudah beruban tersebut membuat aku tertegun sejenak. Rambut siapa ini? Ujarku lirih. Karena cahaya lampu belakang menyala tidak terlalu terang, maka untuk memperjelas ku nyalakan senter dari gawai. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Saat senter ku arahkan ke bawah tempat di mana potongan rambut itu berada, rambut itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lebih terkejut lagi saat aku mengetahui jika pemilik rambut tersebut adalah Bude Ratna. Saat itu wajah Bude Ratna terlihat menyeringai, berdiri di depan warung tanpa sepengetahuanku, lalu menyeret rambut panjangnya. Panjang rambutnya tidak seperti pada umumnya. Posisiku masih berada di belakang warung dan Bude Ratna berada di depan warung. Meski kami saling berhadapan di sisi sebelah warung, tetapi rambut Bude yang tidak lazim tersebut menjadi kengerian tersendiri bagiku. Sambil tergesa-gesa aku memasuki warung lewat pintu belakang tempat semula aku gunakan untuk keluar. Ketika melaksanakan sholat tahajud pun, aku tidak tenang. Karena suara gending Jawa dengan alunan suara gending temu manten itu mengusik konsentrasi. Meski sudah berkali-kali aku membaca sholawat, nyatanya suara gamelan Jawa tersebut tidak menghilang. Suaranya terus terdengar berulang-ulang. Di malam yang sama, tepat pukul 12:30 dini hari, kami bertiga kembali menuju ke rumah Pak Dekus. Dan malam itu juga aku putuskan untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi dengan bertanya sendiri pada Pak Dekus. Karena Mas Maman bilang Pak Dekus sendiri yang akan mengatakan jawaban atas semua yang terjadi. Malam semakin sunyi, hanya terdengar suara-suara binatang malam yang menemani perjalanan kami bertiga yang berjalan kaki menuju rumah Pak Dekus. Tidak ada obrolan selama perjalanan malam itu. Yang kami lakukan hanya bertukar senter untuk menerangi perjalanan. Seperti biasa juga kami memasuki rumah lewat pintu bagian dapur. Baru saja memasuki rumah, kami sudah merasakan hawa anyep seketika. Lampu rumah juga tetap padam seperti malam kemarin. Suara langkah kaki pelan dari kami bertiga yang berjalan menuju ruang tengah terdengar menggema malam itu. Sangat berbeda dari malam-malam kemarin. Tidak ada tanda-tanda jejak lumpur seperti kemarin saat Pak Dekus pulang. Udara di dalam rumah tercium pengar di dalam rumah. Di tiap-tiap sudut rumah sudah terdapat sarang laba-laba layak rumah yang sudah tidak dihuni sejak lama. Jam di tangan kananku sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada tanda-tanda Pak Dekus yang datang seperti malam kemarin. Hanya saja jantungku berdetak lebih kencang tanpa tahu sebabnya. Seakan ada seseorang yang sudah lebih dulu datang di rumah itu sebelum kami datang. Lena yang duduk bersama Raya nampak gusar dengan keheningan yang terjadi saat itu. Kemudian terdengar suara gamelan Jawa lagi. Suaranya terdengar sangat jauh, namun mampu membuat kami bertiga begitu ngeri saat mendengarnya. Seperti yang kukatakan jika saat itu aku merasakan ada seseorang yang sudah terlebih dahulu datang. Kami bertiga dibuat terkejut ketakutan saat mendengar suara seorang lelaki yang berdehem pelan dan terdengar sangat berat. Bukan lagi jantung yang mau copot dari tempatnya. Lebih parah lagi yang kurasakan adalah jantung sudah tidak lagi berdetak dan tidak berada di tempatnya. Saat mataku nanar menatap ke salah satu kamar tempat Pak Dekus masuki kemarin. Hawa dingin yang kurasakan semakin membuat nyali dalam diriku menciut. Badan terasa lunglai, tidak berotot seketika. Benar dugaanku, ternyata sebelum kami datang Pak Dekus sudah lebih dulu datang dan duduk di tepi ranjang seperti kemarin. Sementara Raya dan Lena tercekat dengan pemandangan sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan. Tubuhnya sudah membiru, bau yang sangat busuk tercium dari arah kamar tempat Pak Dekus berada. Kedua matanya mulai pudar, dengan wajah membiru, mulutnya terus bergumam tidak jelas suaranya. Pak Dekus terus bergumam lirih. Bagian-bagian kain kafan yang menutupi tubuhnya mulai sedikit terbuka. Rontok sudah keberanian yang kami kumpulkan sebelum berangkat ke rumah itu. Setelah kedua mata pudar Pak Dekus menatap ke arah kami bertiga. Malam semakin terasa panjang dengan semua yang terjadi saat itu. Meski kami sudah menyiapkan mental setebal baja untuk menghadapi apa yang terjadi, namun kenyataan kami belum benar-benar siap untuk melihat dengan mata kepala sendiri sosok Pak Dekus yang ternyata memang benar pulang kembali ke rumahnya. Suhu udara semakin menurun beserta hawa dingin yang terasa menyentuh kulit kami kala itu.
Kami lari terbirit-birit keluar rumah setelah melihat sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan pada tubuhnya. Beberapa bagian tubuh Pak Dekus saat itu sudah mulai membiru seperti luka lebam. Malam itu juga bisa terbilang malam paling sial dalam hidup kami. Pasalnya setelah keluar dari rumah, karena ketakutan, kami berlari tidak tentu arah. Saat sadar karena kelelahan setelah berlari sangat jauh, hanya kabut tipis yang kami lihat malam itu. Di kejauhan nampak lampu-lampu desa menyala terang. Kami sudah sangat jauh dari pemukiman penduduk. Betis terasa sangat panas sehabis berlari saat itu. Keringat masih terus bermunculan akibat olahraga malam kami. Tanpa kami duga, tidak jauh dari tempat kami berada saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan yang sedang berjalan. Sedangkan posisi kami saat itu sedang berada di pinggir jalan yang biasa dilalui orang-orang pergi ke ladang. "Tembunyi!" seru Lena tiba-tiba sambil menyeret pergelangan tanganku dan Raya secara bersamaan menuju balik rimbunya pohon pisang di belakang kami. Benar saja, tidak berapa lama setelah kami menempati posisi belakang rimbunya pohon pisang di kegelapan malam. Dan aku yakin saat itu jika tidak akan ada orang yang mengira bahwa kami bertiga berada di balik semak tertutup rimbunya pohon pisang. Nampak bayangan hitam sedang berjalan menyusuri jalan setapak yang kami lewati tadi. Sosok itu terlihat sebagai seorang lelaki berbadan sedang. Meski jalannya pelan dan terlihat sangat kesusahan, perlahan lelaki tersebut mulai mendekat ke arah kami. Jantung berdebar tidak karuan dengan apa yang kami lihat saat itu. Betapa terkejutnya kami saat itu, hingga badan kami terkejut secara bersamaan. Setelah melihat dengan jelas bahwa lelaki tersebut sedang memikul mayat yang masih mengenakan kain kafan. Nampak bahwa lelaki tersebut baru saja mengambil paksa jasad yang sudah dikubur sore tadi. Keringat terus bermunculan saat mataku terus memperhatikan sosok lelaki yang sangat tidak asing bagiku. Lelaki tersebut pernah aku lihat di acara pernikahan Mbak Murti tempo hari. "Ah!" Suara teriakan Raya yang tiba-tiba juga mengagetkan aku dan Lena bersamaan. Raya berteriak karena lelaki yang sedang memikul jasad yang masih berbentuk pocong tersebut tidak lain adalah calon suami Mbak Murti sendiri. Sedangkan Raya berteriak karena Mas Supardi yang sedang memikul mayat tersebut jatuh tersandung, yang mengakibatkan pocongan yang tadi dipikulnya berbalik menindih dirinya. Lebih terkejut lagi saat kami tahu jika pocong yang dipikul Mas Supardi tersebut adalah pocong Mbak Murti. Tangis tidak bisa kubendung lagi melihat hal yang tidak terasa sangat nyata bagiku. Ketika pocong itu jatuh, wajahnya menoleh ke arah kami. Kami tercengang melihat kejadian itu. Yang kami lakukan hanya terus memperhatikan di hadapan kami saat Mas Supardi bersusah payah bangkit sambil membenarkan letak jasad Mbak Murti yang tadi ia pikul. Beberapa saat kemudian calon suami Mbak Murti tersebut melanjutkan langkah kakinya dengan sempoyongan. Jalannya terlihat kesusahan akibat beban berat yang sedang ia pikul kala itu. Di saat langkahnya mulai menjauh dari tempat kami berada saat itu, ada suatu keanehan. Harusnya Mas Supardi mendengar jeritan suara Raya yang kaget saat ia tersandung. Tetapi Mas Supardi tidak bergeming sedikit pun, seperti tidak menyadari keberadaan kami di sana saat itu. Rasa penasaran kami amat besar dengan apa yang akan dilakukan Mas Supardi pada jasad Mbak Murti saat itu. "Mau kemana kamu?" cegah Lena sambil menahan lengan kananku yang hendak bergerak membuntuti Mas Supardi dari belakang. "Aku harus tahu apa yang mereka lakukan," jawabku berbisik. Tatapan mata Lena dan Raya mengisyaratkan mencegah kepergian diriku untuk tidak lebih jauh lagi mengikuti kata hati. "Ri, nanti semakin dalam urusannya," ucap Raya yang sependapat dengan Lena saat itu. Kemudian ku tepis pelan tangan Lena yang masih memegang lenganku sambil berkata, "Kalian berdua pulang saja dulu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Anak ini memang bandel kalau dibilangin," kata Lena pelan setengah berbisik. Bukannya pulang seperti kataku, Lena dan Raya malah mengekor di belakang mengikuti kemana arah Mas Supardi tuju. Angin berhembus pelan menerpa dedaunan yang mulai basah oleh embun. Penglihatan kami juga samar karena terhalang oleh kabut tipis yang sejak tadi bermunculan. Meski sebenarnya detak jantung sudah tidak beraturan karena hawa aneh menjalari seluruh badan, seolah-olah di balik kegelapan malam banyak pasang mata yang sedang mengawasi gerak-gerik kami yang mengikuti Mas Supardi kala itu. Semakin jauh kaki melangkah dengan mata yang terus mengawasi Mas Supardi dari belakang, tidak ingin kehilangan jejaknya.
Dari kejauhan terlihat obor yang sudah menyala menerangi jalan. Obor-obor tersebut terletak di sepanjang jalan menempel pada pagar kayu. Berkali-kali juga kami menyeka keringat yang banyak bermunculan di seluruh bagian badan. Bukan hanya Mas Supardi saja yang kesusahan berjalan akibat memikul mayat, namun kami juga merasakan pegal-pegal di sekujur badan. Setelah melewati jalan berpagar kayu berwarna putih, Mas Supardi menuju bawah pohon besar yang tidak ku ketahui namanya karena keadaan sangat gelap gulita. Tetapi dapat kulihat jasad Mbak Murti diletakkan di sebuah amben dari bambu yang berada di bawah pohon besar tersebut. Di bawah pohon itu juga terdapat 2 obor yang terletak di kanan kiri amben atau biasa disebut ranjang dari bambu. Kaget bukan main yang kurasakan saat itu. Tepat di balik pohon besar itu, tiba-tiba seseorang keluar dari arah kegelapan malam menghampiri Mas Supardi yang sudah meletakkan jasad Mbak Murti di atas ranjang bambu. Orang itu tidak lain adalah Bude Ratna yang mengenakan setelan baju kebaya dengan rambut terurai panjang menutupi bagian punggungnya. Tidak jelas apa yang mereka berdua bicarakan. Yang kami tahu adalah Bude Ratna melepaskan ikatan tali pocong satu persatu, dan tali yang berada di tengah diserahkan kepada Mas Supardi untuk disimpan. Sedangkan yang lain diletakkan bersama kain kafan Mbak Murti yang sudah dilepaskan. Bude Ratna mulai memandikan jasad Mbak Murti. Mulutnya terus mengucapkan sesuatu yang tidak kami dengar karena jarak kami dan mereka kala itu lumayan jauh. Tengkuk terasa panas saat melihat kejadian gila di malam sialan itu. Apa yang Bude Ratna dan Mas Supardi lakukan benar-benar di luar dugaan kami. Setelah selesai dimandikan, jasad Mbak Murti yang berkulit pucat didudukkan pada kursi kayu. Kemudian Mas Supardi juga duduk di sebelah jasad Mbak Murti yang mulai kaku. Akal sehatku benar-benar tidak bisa mencerna kejadian tersebut. Memoriku terus mengingat apa yang mereka berdua lakukan pada jasad Mbak Murti. Bude Ratna memakaikan pakaian pengantin pada jasad Mbak Murti, persis seperti apa yang kulihat selama ini. Rambut disanggul dengan roncean bunga, baju hitam khas pengantin Jawa, dan lain-lain. Dari tempat kami sembunyi, kami menyaksikan ritual pernikahan yang tidak seperti layaknya. Di saat itu juga kami mendengar sayup-sayup alunan gamelan Jawa yang mengeluarkan nada. Suara itu terus terdengar sampai ritual pernikahan tersebut selesai. Pada saat ritual selesai, tidak disangka, sekilas mataku bertatapan dengan mata Mbak Murti. Jasad Mbak Murti seakan hidup, padahal tadi kulihat jelas Mbak Murti masih terpejam matanya dengan badan kaku. Dan yang membuat kami bertiga bergidik ngeri adalah saat melihat Bude Ratna kembali memakaikan kain kafan pada jasad Mbak Murti. Sambil tertawa mirip orang gila, Bude Ratna kembali membungkus jasad Mbak Murti dengan kain kafan yang dikenakan sebelumnya. Suara tawa Bude Ratna juga membuat kami bergidik ngeri ketakutan. Terasa ada yang aneh di belakang kami saat itu. Tengkuk terasa dingin diterpa angin pelan. Darah dalam tubuh berdesir kencang sampai ubun-ubun. Terasa ada seseorang berada di belakang kami tiba-tiba. Jantung berdebar tidak karuan. Perlahan aku mulai menoleh ke arah belakang. Lemas rasanya seluruh badan saat itu, saat mataku melihat dengan jelas sosok Mbak Murti yang berdiri memandang ke arah kami dengan kedua bola mata melotot tajam. Sorot matanya mengisyaratkan ancaman pada kami. Jalan pikiran mulai buntu seketika saat itu. Badan lemas terasa tidak bertulang dengan kehadiran sosok Mbak Murti yang sudah berada di belakang kami saat itu. Ah! Kami berteriak histeris bersamaan seketika. Hingga semua terasa benar-benar gelap gulita. Badan terasa berat dan ditekan ke arah bawah saat itu. Bernafas pun terasa sangat sulit. "Sudah bangun, Nak," kata Simbo pelan. Nada suaranya amat pelan, jemari tangannya terus memijat betisku tanpa berhenti. "Riri di mana, Mbok?" Tanyaku linglung, karena saat itu aku tidak ingat apapun. Hanya kejadian semalam masih sangat membekas dalam ingatan. "Kamu di rumah Mas Maman yang membawa kamu pulang tadi pagi," jawab Simbo sambil menyunggingkan senyuman ke arahku. "Memang aku semalam di mana? Kok dijemput Mas Maman?" "Pak Sukro yang pertama kali tahu kamu tidur di kuburannya Murti." Jantung terasa berhenti berdetak dengan badan terkejut mendengar penuturan Simbo pagi itu. "Aku sendirian, Mbok," tanyaku lagi, karena tadi malam aku masih bersama dengan Raya dan Lena. "Yo bareng Lena sama Raya, kalian bertiga tidur di kuburan Murti, keruntelan gitu." Bagai disambar petir di siang bolong,
Mendengar jawaban Simbok, jelas sekali jika aku, Raya, dan Lena masih di tempat yang ada pohon besarnya. Tapi Mbok, semalam aku lihat Bude Rat. Sudah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah membaik, Mbok ceritakan sesuatu, kata Simbok memotong kata-kataku. Hawa dingin saat malam hari tidak membuat diriku segera beranjak memasuki rumah saat itu. Di depan nyala api kecil dari kayu-kayu kering yang dibakar oleh Raya saat menemaniku. Kami berdua sama sekali tidak saling bicara, terdiam di tempat yang sama dengan pandangan kosong ke arah nyala api berwarna kuning. Bahkan Simbok yang dari tadi memanggil diriku untuk segera memasuki rumah karena hari sudah gelap, tidak aku indahkan. Pikiranku melayang jauh mencoba mencerna setiap kata dari cerita Simbok siang tadi. Satu cerita yang membuat suasana hati menjadi tidak tenang seketika saat mendengarnya. Cerita yang sama sekali sukar dinalar oleh akal pikiran orang waras. Cerita rumit yang mampu membuat nyawa orang lain melayang meski tidak mempercayainya. Orang gila mana yang menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal untuk balas dendam karena sakit hati. Bahkan seluruh keluarganya pun ia persembahkan agar balas dendamnya bisa terlaksanakan. Sesakit apa sebenarnya luka dalam hati Bude Ratna sehingga beliau nekat melakukan hal yang tidak masuk akal. Namun sangat terasa nyata saat balas dendamnya dimulai. Pikiran kacau balau dalam sesaat. Semua terasa amat sangat rumit untuk kupikirkan seorang diri. Kembali kuputar ulang memori saat Simbok bercerita tadi. Cerita Simbok kilas masa lalu. Kala itu Bude Ratna merupakan kembang desa yang selalu mendapatkan pujian dari para pemuda. Bahkan namanya tersohor sampai ke desa sebelah karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Banyak pemuda yang berlomba-lomba mendapatkan hati Bude Ratna, namun semuanya bertepuk sebelah tangan. Para pemuda yang terang-terangan datang melamar ke rumah Bude Ratna selalu ditolak dengan halus. Tetapi saat sampai di rumah, mereka akan mengalami sakit aneh dan tidak jarang juga banyak yang meninggal keesokan harinya. Entah bagaimana ceritanya, karena Simbok sendiri juga tidak tahu. Ternyata Bude Ratna menyukai ayahku. Bertahun-tahun Bude Ratna menyembunyikan rasa sukanya terhadap ayahku tanpa berani mengungkapkannya. Gayung bersambut ketika ayahku mulai bekerja pada keluarga Ramlan. Ayahku sendiri sebenarnya juga menyukai Bude Ratna, namun karena Pak Dekus terlebih dahulu berkata secara terang-terangan bahwa beliau menyukai Bude Ratna, maka ayah membuang jauh-jauh perasaannya terhadap Bude Ratna. 1 tahun kemudian hubungan ayah dan Bude Ratna semakin dekat. Ayah yang saat itu sempat mengurungkan niatnya untuk tidak mendekati Bude Ratna, akhirnya luluh juga dengan sikap manis lewat tutur kata Bude Ratna saat bersama ayahku. Diam-diam ayah menjalin cinta dengan Bude Ratna, dan akhirnya Bude Ratna memaksa agar ayahku bersedia melamarnya. Hari yang ditentukan tiba. Ayah datang bersama almarhum kakek datang ke rumah Bude Ratna untuk melamar tanpa sepengetahuan Pak Dekus. Setelah lamaran diterima, berita tersebut segera menyebar ke seluruh desa hingga ke desa sebelah bahwa ayah dan Bude Ratna sudah resmi bertunangan. Namun masalah datang di keluarga ayah. Pak Dekus berang dan menuduh bahwa ayahku telah melakukan itu dengan sengaja. Keadaan semakin bertambah parah dengan sikap Pak Dekus yang meminta dengan paksa agar lamaran segera dibatalkan. Saat itu Bude Ratna tengah mengandung jabang bayi dari hasil hubungan gelap bersama ayahku. Dan ayahku sendiri tidak tahu jika Bude Ratna tengah mengandung benihnya meski baru seminggu. Dari cerita ini juga aku baru mengerti jika sebenarnya Mbak Murti, Mbak Vika, ternyata bukan anak kandung dari Bude Ratna. Ayah terpaksa mengalah dan kembali datang untuk membatalkan pertunangannya bersama Bude Ratna. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah tamparan keras, sehingga menimbulkan luka dalam serta rasa malu. Tahun kembali berganti. Entah ritual apa yang dilakukan Bude Ratna sehingga janin yang ia kandung saat itu belum juga keluar ke dunia. Bahkan perutnya tidak nampak membesar seperti orang yang sedang mengandung. Simbok bercerita jika sebenarnya Bude Ratna bukan dari keluarga sembarangan. Hanya saja buyut Bude Ratna melakukan kesalahan yang membuat keluarganya tersisihkan. Setelah mendengar berita jika ayahku telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, Bude Ratna secara terang-terangan datang meminta Pak Dekus untuk menikahinya dengan syarat yang sangat aneh. Meski Pak Dekus sudah menikah dengan Bude Ratna, kebenciannya terhadap ayah malah semakin membesar. Simbok menuturkannya jika syarat yang Bude Ratna minta
yang membuat Pak Adeku semakin membenci ayahku. Hubungan yang tidak lagi harmonis membuat ayah memutuskan untuk merantau ke kota. Bertahun-tahun ayah mencoba membangun lagi hubungan layaknya saudara bersama Pak Adekus. Tetapi niatan ayah tidak mendapatkan tempat yang layak dalam hati Pak Adekus. Jalan pikiranku benar-benar buntu dan tidak ada jawaban yang bisa kutemukan dari cerita Simbok. Hanya satu yang masih terngiang di pikiranku, yaitu saat Simbok berkata bahwa aslinya Ratna adalah istri dalamnya ayahmu. Apa maksud kata-kata Simbok? Sambil terus terdiam meski bagian depan tubuhku sudah mulai merasakan panas akibat kobaran api mulai membesar saat Raya kembali menaruh kayu-kayu kering ke dalam bara api. Kemudian aku mulai berdiri lalu berteriak sekeras mungkin karena aku tahu saat itu sudah larut malam. Kuluapkan segala emosi dan beban pikiran yang seakan tiada jalan keluarnya tersebut. Raya yang saat itu berada di samping sampai kaget ketika mendengar teriakan keras suaraku. "Kamu sehat?" tanya Raya melongo memandang ke arahku dengan tatapan heran. "Nggak tahulah, rasanya udah gila sekarang ini," jawabku kembali duduk. "Ada apa?" tanya Simbok yang sudah berada di luar pintu rumah pada kami berdua karena mendengar suara teriakanku. "Nggak ada apa-apa, Mbok, cuma tadi lihat tikus saja," jawabku berbohong menutupi kekesalan dalam diriku. "Riri, kalau sudah selesai cepat masuk rumah, nak," kata Simbok sebelum kembali memasuki rumah. Raya tahu jika malam itu aku tidak ada niatan untuk memasuki rumah. Tetap kuputuskan untuk berada di luar rumah untuk malam itu. Segera aku kenakan jaket hitam lalu bangkit berdiri. "Ayo," ajakku pada Raya yang hendak memasukkan singkong ke dalam bara api. "Loh, katanya tidak jadi," jawab Raya mengurungkan niatnya untuk memasukkan singkong ke dalam bara api. Kemudian kami berdua bergegas kembali menuju rumah Pak Adekus. Memang sungguh kelakuan Sinting dengan kembali ke rumah seram tersebut. Tapi hanya itu satu-satunya jalan sehingga aku bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Rintik hujan menemani perjalanan kami berdua. Dan saat itu aku sudah tidak peduli lagi dengan warga desa yang memandang aneh terhadap diriku, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepadaku dan keluargaku. Baru memasuki pekarangan rumah Pak Adekus saja, Tengkuk sudah merasakan terpaan hawa dingin. Kaki kami berdua berhenti melangkah seakan ragu untuk lebih jauh lagi memasuki rumah. Hening, di bawah gerimis kecil dengan air yang tidak mampu membasahi jaket yang aku kenakan. Kembali perasaanku merasa was-was saat berada di halaman rumah Pak Adekus. Darah mulai berdesir kencang saat terpaan angin pelan menyentuh kulit di badan. Hawa mencekam terasa sangat besar. Naluri berkata jika di balik kesunyian malam itu ada sesuatu yang sedang mengancam kami berdua. Terbukti dengan badan kami yang saling gemetaran dengan sendirinya tanpa kami sadari. Ditambah lagi akhir-akhir ini banyak warga yang sedang memperbincangkan hantu pengantin Mbak Murti. Mereka menyebutnya dengan memedon manten. Aku sendiri tahu bahwa hantu Mbak Murti itu muncul karena tali pocong tengahnya diambil. Sedangkan aku, Raya dan Lena yang mengalami kejadian seperti dejavu saat itu memilih tutup mulut untuk sementara waktu. Pukul 10 malam. Masih di tempat di mana kami berada di pekarangan luar rumah, dengan hati bimbang untuk kembali melanjutkan memasuki rumah. Kami mendengar suara gending Jawa dengan alunan khas manten, persis seperti malam-malam kemarin saat datangnya Mbak Murti. Entah kenapa malam itu setelah mendengar cerita Simbok siang tadi, aku menjadi semakin paranoid dengan suara gamelan Jawa. Apalagi jelas-jelas aku sadar jika suara gamelan tersebut adalah sebagai penanda datangnya hantu pengantin Mbak Murti. Suara gamelan tersebut masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan, namun mampu membuat mental dalam diri down seketika. "Ada orang mati," kata Raya pelan sambil melihat ke arah jalan depan rumah. Memang benar, tepatnya di jalan depan rumah Pak Adekus persis, tengah ada rombongan orang-orang yang sedang memikul keranda mayat. Kesemua orang-orang dalam rombongan pengantar mayat itu adalah laki-laki. Tetapi yang membuat Raya tertegun adalah ia sama sekali tidak mengenali salah satu orang dalam rombongan pengantar mayat itu. Semua orang terasa asing, dan lagi sangat aneh siapa yang mengantarkan mayat ke kuburan malam-malam saat itu. Kebanyakan orang pasti akan menunda keberangkatan esok hari. Setelah rombongan tersebut berbelok ke arah ladang yang tentu saja membuat kami berdua terheran-heran, karena jalan tersebut bukan ke arah makam,
melainkan memasuki perkebunan kopi. Saat aku dan Raya memastikan dengan melihat ke arah jalan tempat yang dilewati rombongan pengantar mayat tersebut berbelok, kami berdua tidak mendapati rombongan pengantar mayat tadi. Malahan saat itu kami terkejut bersamaan dengan apa yang kami lihat. Sosok pocong dengan postur tinggi besar yang tidak pada umumnya. Pocong tersebut sangat tinggi hingga kami berdua harus memandang ke arah langit untuk sekedar melihat bagian kepalanya. Dua bola mata berwarna merah menyala dengan bagian wajah yang menghitam. Sosok pocong tersebut melihat ke arah kami. Badan terasa sedang memikul beban yang teramat berat saat itu. Keringat mulai kembali bercucuran. Dalam hati segera membaca doa amalan yang sudah Abah berikan sewaktu kami datang saat Raya sakit. Setelah doa tersebut kubaca, memang badan terasa ringan, meski bergerak masih terasa sulit. Keanehan kembali terjadi saat kami berdua berniat pulang. Tiba-tiba kepala kami terbentur sesuatu yang amat keras. Tak sadar kami sudah berada di dalam dapur rumah Pak Dekus. Padahal kami sudah mengurungkan niat untuk memasuki rumah Pak Dekus. Suasana dalam rumah terasa anyep. Nyaris tidak terdengar suara lainnya dan hanya suara langkah serta tarikan nafas kami yang terdengar. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya kuputuskan untuk memasuki saja rumah. Di ruang tengah, tempat kemarin kami duduk, detak jantung sudah tidak beraturan saat itu. Ada suatu keanehan yang tidak kami sadari. Berkali-kali kuremas telapak tanganku agar gemetar di tangan tidak berlanjut. Namun, semua terasa sia-sia ketika telinga kami mendengar suara pintu rumah dibuka secara perlahan. Suara tersebut berasal dari pintu depan, persis seperti kedatangan Pak Dekus pertama kalinya. Bau busuk segera tercium di dalam rumah beserta suara langkah kaki yang terdengar diseret pelan. Saking busuknya bau saat itu, sampai-sampai perut terasa mual ingin muntah. Cahaya senter dari gawaiku berkedip cepat, nyala mati. Saat cahaya senter kuarahkan pada ruang depan, jantung ingin meloncat keluar dari sarangnya. Namun, badan terasa amat lemas seketika. Dengan wujud yang sama seperti saat pertama kali kami melihatnya, Pak Dekus datang dengan kondisi yang lebih menyeramkan dari waktu itu. Kain kafan yang menempel di bagian punggungnya sudah tidak berbentuk. Seluruh bagian tubuhnya membusuk berwarna biru tua. Bahkan dari pori-porinya keluar darah berwarna kehijauan. Kami berdua tercekat dengan datangnya Pak Dekus. Dengan kain kafan compang-camping itu, ia berhenti di antara ruang tamu dan ruang tengah, menatap ke arah kami dan lebih tepatnya ke arahku. Rasa ketakutan yang aku alami semakin bertambah subur dengan apa yang aku lihat saat itu. Pak Dekus tidak pergi ke arah kamar seperti waktu itu. Tidak, malam itu ia menyeret pelan kakinya menuju ke arah kami berdua. Badan terasa lunglai namun kesadaran masih kurasakan. Sedangkan Raya sudah ambruk tidak sadarkan diri dengan badan bagian atas bertumpu pada meja. Langkah Pak Dekus semakin mendekat ke arahku. Kemudian ia berhenti di ujung karena terhalang oleh meja. Meski begitu, dorongan badannya yang menyentuh ujung meja seperti terasa sangat nyata saat itu. Terus kutahan ujung meja saat posisi meja mulai bergeser karena Pak Dekus yang terus berjalan pelan ke arahku. Bagaikan sosok mayat hidup dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi, Pak Dekus ingin mengatakan sesuatu. Namun saat mulutnya terbuka, cairan yang berada dalam mulutnya mulai menetes deras ke arah meja. Herman. Cairan kental berwarna kehijauan dengan bau tidak sedap menyengat saat mulutnya terbuka. Langsung membuat kepalaku terasa pening. Saat Pak Dekus menyebut nama ayahku dengan suara berat kesusahan. Kedua bola mata berwarna pudar yang menatap ke arahku serasa memberikan sebuah ancaman nyata saat itu. Seluruh tubuhku terasa kaku. Apa yang aku lihat saat itu benar-benar terasa amat nyata. Tangan busuknya mulai bergerak kaku ke arahku. Entah apa maksudnya saat itu. Yang kulihat hanya tangan penuh borok, hampir seluruh kulitnya lepas dari daging. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.